Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di mana? Ilahi sallimil umman minal afati wan niqman wa min hammin wa min gumman bi ahlil badri ya Allah salatullah salamullah ala Taha Rasulillah salatullah salamullah ala Yasin إلهي نفس الكرباء من العاصين والأغضباء وكل بنية ووباء بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب Kasih bang. Ini duduk dah. Ngehargain nih ngasih bangku. Subhanal munaffisi an kulli madyun Subhanal mufarriji an kulli mahzun Subhana man ja'ala khazainuhu bainal kafi wan nun Subhanahu idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Ikutin saya. Bismillahi Masya Allah La yasrifu su'a illallah Bismillahi Masya Allah La yasuqul khaira illallah Bismillahi Masya Allah Ma kana min ni'matin famin Allah Bismillahi Masya Allah La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa azim wa karim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin ad-durril azhar wal yaqutil ahmar wal nuril azhar wa sirrillahil akbar wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi amin wa ahli baitihil kiram min yawmina hadza ila yaumil mahsyar. Amma ba'd. Al-mukarramun wal muhtaramun
asatizah, para guru-guru yang saya muliakan mobil khusus, kemudian Ibu Ustazah Salma, Ibu Ustazah Asia, dan Ibu asatizah yang lainnya yang saya tidak sebutkan namanya satu persatu. Mudah-mudahan semuanya dimuliakan, dicintai Allah Subhanahu wa taala. Ilmunya manfaat untuk beliau dan jamaah, amin. Keluarganya soleh dan solehah, rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah, berkah dunia akhirat, amin ya rabbal alamin. Mobil khusus pula yang saya hormati Ibu Lurah Kelurahan Paku Jaya, Ibu Lurah Sumarniati, mudah-mudahan bulan depan umroh, amin. Habis umroh 3 tahun kemudian pergi haji. Jangan ONA biasa, tapi ONA plus yang 150 juta. Buat murah kecil itu mah. Betul kagak? Sebab sepaling disebutnya orang kaya kalau sudah injekin kakinya di Mekah dan Madinah, itu baru orang kaya. Nanti kalau ada Ibu Lurah belum pergi haji berarti masih miskin. Biarin biar Ibu Lurah panas. Ntar bulan depan umroh yang wajib ya, umroh ya, amin ya rabbal alamin. Beserta Ibu Sekjam, Ibu siapa namanya? Ibu Sumia. Kemudian Ibu Dewan. Kemudian Ibu Sekal. Semuanya mudah-mudahan sehat walafiat, selamat, panjang umur, diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa beserta para ibu-ibu RT, ibu-ibu RW sekelurahan Paku Jaya, dan seluruh para ibu-ibu hajah, ibu-ibu seluruh jamaah pengajian gabungan dari RW berapa nih? 7 RW Pak. 7 RW. Berarti ini perwakilan-perwakilannya. Sebab kalau 7 RW datang semua kakak kuat gitu. Biar bisa pakai jalan. Dan ibu-ibu yang menjadi wakil dari ibu-ibu yang lain, amin. Mudah-mudahan ibu-ibu semua sehat, panjang umur, banyak rezeki, disayang sama laki, disayang sama anak, disayang sama mantu, dan akur sama tetangga. Ya rabbal alamin. Beres sudah. Beres kan? Sayang sama laki, sayang sama anak, sayang sama mantu, akur sama tetangga, duit banyak, ibadah rajin, mati dah. Kamu ngapain dia kalau mati? Tapi umurnya 80 tapi sehat, amin. 90 tapi sehat, amin. 100 tapi sehat, amin. Syaratnya ngaji, syaratnya ngaji. Para ibu-ibu hadirat jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini musim-musim penyakit, di mana aja orang berobat keluhan yang batuk pilek meriang panas dingin. Apalagi habis ketipu. Apalagi habis yang didatengin debt collector itu meriang parah. Itu benar. Apalagi habis mau kawin lagi sama lakinya, parah itu parah. Tapi sakit biar bagaimanapun parah, kalau habis dapat gusuran segar. Segar enggak? Kecuali lagi sakaratul maut, betul? Kecuali lagi sakaratul. Oh lagi baru meriang, assalamualaikum, ada tamu datang, waalaikumsalam. Ada titipan nih. Pas dibuka 100 juta, segar itu. Itu panas dingin jadi keluar keringat. Jadinya adem, panas. Bu, ya bu, pengen banyak rezeki, pengen banyak rezeki. Biar kita hidup bekerja dengan cara terhormat, tidak dicaci maki oleh atasan, tidak dicaci maki oleh gulungan atau bos kita, insya syaratnya ketika. Ibu-ibu hadirat jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nih ibu-ibu bisa kumpul begini dari sebab apa ibu bisa datang kemari? Bu, ibu-ibu datang dari rumah kemari. Siapa yang menyebabkan ibu datang kemari?
Allah yang berkehendak. Penyebabnya siapa? Penyebabnya Nabi Muhammad. Penyebabnya adalah Rasulullah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kalau kita kisahkan tentang riwayat beliau, kecintaan Nabi tidak ada tara, tidak ada banding, nggak bisa dibanding-bandingin dengan kecintaan makhluk yang lain. Kecintaan Nabi kepada kita di atas kecintaan segala makhluk. Kalau saja seorang ibu sangat sayang merawat anaknya yang masih bayi, Rasulullah lebih sayang daripada itu kepada kita. Amin. Bagaimana tidak? Umat-umat terdahulu selain Nabi Muhammad, Nabi Lut alaihissalam, umatnya kebiasaannya apa? Melakukan perempuan dengan perempuan saling cinta, alias lesbian. Perempuan senang sama laki-laki, senang sama laki. Kalau bahasa Pak Jayanya, ulegan ngadu ulegan, coek ngadu coek. Zaman Nabi Lut alaihis dinasihatin tidak terima, malah menentang. Nabi Lut murka, turun azab, doanya diterima. Pagi-pagi bukan nyarap duduk, ditimpa batu dari langit, mati semua. Sebagian yang lari ditenggelamkan di laut mati. Di zaman Nabi Lut alaihissalam. Pertanyaannya sekarang, di zaman umat Nabi Muhammad, apakah kaum LGBT tidak ada? Makanya ibu-ibu beruntung nih. Ibu-ibu senang gak sama lelaki? Senang gak? Yang diam aja berarti beda nih. Saya tanya, ibu-ibu senang gak sama lelaki? Normal. Tapi lakimu sendiri. Amin. Suamimu saja. Jadi kita ini bisa hidup normal karena iman. Dan atas rahmat Allah daripada doanya Rasulullah sallallahu alaihi. Apa doanya Nabi? Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahi umatku di pagi harinya. Orang yang mendapatkan doa Nabi, orang yang sholat subuhnya nggak pernah kesiangan. Amin. Bagaimana yang lagi head? Nih ibu kalau lagi head jangan antang-antang aja bu. Bu, memang orang lagi head haram sembahyang, haram baca Quran, tapi zikir boleh. Apa yang dia harus baca? Kebiasaan sebelum head apa dia bacanya? Selawat 1000. Baca aja selawat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh 1000. Tiap waktu datang waktu sholat, ambil air wudhu, duduk di sejadah, baca selawat 1000. Selama head, selama head. Itu pengganti daripada sholat yang kita tinggalin. Paham? Paham? Sebab ibu-ibu ibadahnya banyak kurangnya. Betul? Apalagi masih produktif. Yang mainnya 7 bulan kagak berhenti-berhenti. Sampai lakinya kesel, main mulu lu. Udah sakit enggak? Ngakunya main. Asal dicolek main. Asal dibilang lakinya mah, tapi malam Jumat lagi main pak. Itu kan bukan main 7 bulan kalau begitu. Ya. Ibu-ibu perempuan ibadahnya banyak kurangnya ketimbang lelaki. Makanya sudah terlalu banyak dikasih diskon, jangan anteng. Sebab ketika lagi kosong ibadah, setan datang masuk ke dalam tubuh. Betul apa benar? Tidak ada yang menjaganya kalau ibu-ibu tidak sholat. Tidak ada yang menjaganya kalau ibu-ibu tidak baca Quran. Makanya diganti dengan zikir. Zikir boleh baca istighfar, zikir boleh baca selawat, zikir boleh baca la ilaha. Paham? Bagaimana cara mengerjakannya? Berbarengan dan dengan tiap-tiap waktu datangnya waktu sholat. Paham bu? Paham bu? Kerjain dan pulang. Ada yang head gak? Ada yang head gak? Nenek-nenek jangan nyaut. Yang masih pada muda-muda, kalau yang head hari ini, ntar sahur ambil air wudhu, nggak usah pakai mukena, pakai pakaian seperti ini saja. Zikir, selawat 1000 misalnya, istighfar 1000 atau tahlil 1000. Sebagai ganti daripada sholat ataupun bacaan Quran. Ibu-ibu hadirat jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitulah cintanya Nabi, sehingga banyak orang-orang yang berbuat dosa di akhir zaman tidak langsung disiksa. Betul?
Betul nggak? Orang-orang yang meninggalkan sholat di zaman Nabi Musa alaihissalam, para lelaki-lelaki yang sukanya mancing, yang sukanya nyari ikan di rawa-rawa, di sawah-sawah, datanglah kau ke rumah ibadah kita untuk menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi apa jawaban mereka? Ya Musa, ya Nabi Musa, hari Sabtu ini ikan banyak, kalau hari yang lain ikan dikit. Jadi kalau hari Sabtu baru naruh pancing aja ikan udah berbur. Kita jalan gampang, kalau hari selain hari Sabtu sulit. Tapi diperintah Allah, kata Nabi Musa, ya sudah, lain kali aja kami datang ke tempat rumah ibadah, karena hari ini kami sedang cari makan, hari ini kami sedang cari nafkah. Kata umatnya Nabi Musa. Apa yang terjadi? Nabi Musa marah. Kemudian seluruh umatnya yang lagi pada mancing, umat yang lagi pada nyarikan di hari Sabat, semuanya berubah wujudnya menjadi monyet. Makanya ibu kalau ada laki yang doyan mancing bilangin. Maksudnya gini, Bang, kalau mancing waktunya sembahyang, waktunya Jumat, takut abang pergi orang pulang jadi monyet, kayak umat Nabi Tapi di zaman umat Nabi Muhammad, apa yang gila mancing, pergi orang pulang orang, kena kutukan nggak? Nggak usah. Biarin kita jadi saksi. Saya habis minum obat pusing, habis minum obat pusing, habis minum obat flu batuk, habis minum obat panas. Kalau saya tidur bangun jam 2 entar. Makanya saya kagak tidur. Kalau dengan tidur Saya naik motor tadi soyong, hampir nabrak janda. nggak enak untuk itu mah. Iya. Jandanya tua apa muda, Ustaz? Jangan ditanya. Bu, biarin kita keringetan di sini, ya, supaya nanti di padang mahsyar nggak keringetan. Pada saat matahari didekatkan 7 hasta, perlu dekat banget bu, dekat nggak? Semua orang mandi keringat. Hanya umat Nabi Muhammad yang hatinya ikhlas, hatinya ridho dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang hatinya ridho berbuat kebaikan kepada sesama manusia, yang mereka datang digambarkan dalam Al-Quran, yauma yanfa'un malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim, di mana satu hari semua manusia dikumpulkan, semua orang dalam keadaan ketakutan dan kebingungan, dan mereka yang tersenyum bahagia dan tidak ada keluh kesah dalam dirinya, mereka yang datang kepada Allah biqalbin salim, dengan hati yang selamat. Amin. Mana hati yang selamat? Hati yang ikhlas, hati yang ridho, hati yang hanya mengharapkan pujian Allah Subhanahu. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan. Ya Rabbal. Ibu hadirat jamaah sekalian, kasih sayang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga digambarkan oleh Allah dalam Al-Quran, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepada kalian semua seorang utusan, seorang rasul dari golongan kalian, dari bangsa kalian, yaitu Nabi Muhammad. Azizun 'alaihi ma 'anittum, yang beliau merasakan teramat sangat berat penderitaan yang kamu alami, keadaan kehidupan yang begitu menyiksa diri. Kedatangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim, sangat menginginkan, sangat mengharapkan agar kalian semua, agar kita semua selamat dari azab dunia, dari azab kubur, apalagi dari azab neraka. Alhamdulillah. Itu keadaan Rasulullah datang untuk kita semua. Makanya Nabi pada saat dia mengembuskan napas yang terakhir, yang dia sebut bukan ya Fatimah, ya Abu Bakar, ya Umar, ya Utsman, ya Ali, bukan dia sebut yang lain-lain, tapi yang dia sebut kita di umatnya yang ada di Paku Jaya. Apa kata beliau? Ummati, ummati, ummati.
ya Allah, umatku, umatku, umatku. Kita yang diperhatiin, kita yang dimelangin, kita yang dipikirin oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi. Sayang nggak tuh Nabi sama kita? Sayang nggak tuh? Makanya ibu-ibu kalau cinta sama suami jangan 100%. Oh, paham nggak? Kalau cinta sama suami jangan 100%. Selama abang mencintai Allah, saya akan cinta kepada abang. Selagi abang cintanya pindah bukan kepada Allah, maaf saja bang, kalau saya juga harus berpisah cinta kepada abang. Maksud saya begini, kan ada seorang perempuan yang dibawa nikah lagi yang lakinya gila. Seorang istri yang dibawa nikah sama suaminya gila. Ada nggak? Gila ngayam, ya kan? Gila ngayam, gila Facebook, gila main grup WA, ngaji berhenti, sembahyang berhenti. Itu perempuan pintar bodoh. Pintar apa bodoh? Ada nggak orang di sini? Kalau ada suruh kemarin, saya mau sembur nih. Itu bodoh perempuan. Bodoh. Suamimu tidak menjadi jaminan menjadikan dia penyelamatmu nanti di akhirat. Betul? Yang menjadi jaminan kita selamat nanti di akhirat iman dan amal soleh dan syafaatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi. Walaupun tidak sedikit suami yang bisa menyelamatin istri. Suami yang mana? Suami yang mana? Suami yang soleh. Yang namanya soleh bisa jadi Muhammad Soleh, Abdullah Soleh, pokoknya ujung-ujungannya soleh-soleh. Ya, suami yang soleh itu minimal zuhur, asar, maghrib, isya, subuh soleh. Suaminya sholat, istrinya sholat. Berusaha semaksimal mungkin untuk meninggalkan yang haram, itu sudah soleh. Kalau suami yang kayak begitu, sayangi bu, cintai, hormati, muliakan, sebab dia nanti bisa menyelamatin ibu di akhirat. Amin ya Rabbal. Apalagi suami yang tukang zikir. Untuk tukang zikir nyari duitnya pintar lagi. Duit dikasih ibu semua. Itu suami kayak gitu kalau belum mati yang dipercaya. Ketentuan takdir yang sudah Allah ciptakan bukan harus disesali, tapi untuk direnungi dan kita nikmati. Dengan kata lain, hari ini ibu yang kehidupannya biasa-biasa saja, alhamdulillah. Yang punya banyak milik rezeki alias jadi orang kaya juga, alhamdulillah. Disertai banyak sedekah. Kalau yang punya banyak milik rezeki jangan sekedar alhamdulillah, tapi iringi banyak sedekah. Kalau yang pas-pasan cukup alhamdulillah, boro-boro sedekah. Betul nggak? Kalau yang pas-pasan bisa sedekah nggak? Bisa nggak? Bisa. Kalau dipaksain, dipaksain. Tapi memang kadang-kadang loyalan yang pas-pasan sih ya. Iya apa ya? Tapi saya yakin Ibu Lurah, Ibu Sekcam ya, Ibu Sekcam, Ibu apa lagi? Ibu Dewan, Ibu Sekel, orang-orang yang demen sedekah, amin. Demen sedekah. Makanya saya diundang sama Ibu Salma kemari. Saya berdoa, ya Allah, jadikan saya diundang di Kelurahan Paku Jaya agar saya ikhlas. Dan jangan pun ada di hati saya sedikit pun ngarep-ngarep mikirin di amplop. Sebab yang mikirin amplop itu bukan saya, yang mikirin Ibu Lurah, yang mikirin Ibu Panitia, yang mikirin Ibu Sekel. Tahu kan? Masa gue yang mikirin? Insya. Nah, ibu-ibu hadirat jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita tandanya cinta, tandanya mahabbah, tandanya menjadi pengikut setia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, banyak-banyak menyebut namanya. Ibu, ibu demen banget sama artis. Sampai kemarin gara-gara si Lesti, lu ikut komentar lu pada.
Bini saya ngomongin Resti mulu, ngomongin Resti. Dasar laki mau bini. Iseng kalau laki di penjara, dicabut gugatannya, dicabut laporannya. Ibu pada kesel ya? Kesel ya? Tuh, artis tuh rugi. Demen selain Nabi biasa-biasa aja, jangan sepenuh, sebab dia nggak bisa belain kita, betul nggak? Kalau kepada Nabi berlebihan menjadi masalah. Kalau pada selain Nabi jangan berlebihan. Lah buktinya dikecewain sama Resti. Betul nggak? Resti bikin kesel orang ya. Itulah rumah tangga. Makanya begini, kalau urusan rumah tangga terlalu ikut campur banget juga jangan, dibiarin juga ya. Bu, perempuan secakap-cakapnya dandan kalau yang masih muda mau buat siapa? Bu, nyaut lima. Perempuan yang cakap-cakap yang masih pada muda nih, dandan mau buat siapa? Doain aja ya. Doain biar dia sadar ya, biar dia sayang sama yang tua ya. Mana yang tua? Belum juga apa? Nih yang tua nih. Yang tua itu bini pertama. Tapi disebut tua jangan mabuk, jangan yang tua. Aku istrimu yang pertama bah. Yang tua mau nenek kata gitu. Ya, jangan mau dibilang yang tua. Aku istrimu yang pertama dan yang paling cantik di dunia. Dan paling seksi sejagat raya. Bilang gitu. Biar sombong dikit apa? Biar dia kagak jadi kawin lagi, betul kagak? Kadang-kadang begini perlu lelaki nih, saya juga kadang suka kesel. Bini di rumah kayak Yuni Sarah, dibutakan karena cinta. Makanya bodinya cakep, bodinya giginya betul apa benar? Biar bagaimanapun tetap lebih cantik bini pertama. Amin. Beruntung jadi bini pertama. Amin. Tapi ngomong-ngomong ada di bini kedua di sini. Ada nggak? Mohon maaf kalau di bini kedua. Ibu-ibu hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kecintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, hayati khairul lakum. Hayati khairul lakum, kehidupanku pada saat keberadaanku di tengah-tengah kalian adalah bermanfaat dan teramat sangat baik buat kalian. Fa iza mittu kanat wafati khairul lakum, maka apabila aku wafat sesudah kematianku itu pun baik bagi kalian. Tu'radu alayya a'malakum, dihadapkan, dibentangkan amal-amalmu di hadapanku, kata Rasulullah sallallahu alaihi. Nih kesaksian Nabi, pendampingan Nabi kepada masing-masing kita, orang yang sedang bersidang dihisab di hadapan Allah Subhanahu. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu. Pada hari itu yaumul hisab, di mana mulut-mulut kita dikunci, tangan yang berbicara, kaki yang menjadi saksi, bima kanu yaksibun, dengan melaporkan dengan apa-apa yang pernah kita perbuat sepanjang hidup kita. Nabi di situ hadir, nyaksiin kita dipanggil satu-satu. Nabi-nabi yang lain udah gak mau tahu. Pada saat seluruh manusia kita kumpul, miliaran manusia datang kepada Nabi Adam sampai datang kepada Nabi Isa, apa jawaban mereka? Nafsi, nafsi. Selamatkan dirimu masing-masing. Selamatkan dirimu masing-masing. Itu jawaban daripada 24 Nabi. Hanya Nabi kita yang datang ke bawah arsy, sujud kepada Allah. Kemudian Allah berkata, irfa' ra'saka ya Muhammad, angkat kepalamu, apa yang kau minta dariku? Kata Allah Subhanahu, aku minta syafaat yang sebesar-besarnya buat umatku ya Allah. Itulah yang disebut syafaatul uzma. Baik kata Nabi kita, saya enggak sama kita.
Di sidang kita ditungguin satu-satu. Tu'radu alayya a'malakum, diperlihatkan amal-amalmu di hadapanmu, kata Nabi. Kemudian apabila ditimbang masing-masing kita, fa in ra'aitu khairan hamidullah, apabila aku melihat daripada salah seorang umatku yang ditimbang lebih banyak amal kebaikan, dan Nabi tersenyum bahagia dan Nabi berkata hamidullah, Nabi memuji Allah, alhamdulillah. Dari mana Bu? Kata Nabi, saya dari Paku Jaya. Alhamdulillah, amal ibu lebih banyak timbangan sebelah kanan. Berarti ibu ahli jannah, ahli surga. Hidup orang Paku Jaya. Amin. Ditimbang lebih banyak amal sebelah kanan berarti. Amin. Amal ngaji, amal sembahyang, amal puasa, amal zikir, amal sedekah mudah-mudahan. Amin. Amal berbakti kepada suami, ngerawatin anak, aku sama tetangga. Kalau bayar utang segera. Kalau punya utang agak nyewatin yang utangin, segera bayar. Amin. 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 Itu memberatkan amal timbangan sebelah kiri. Disirikin sama tetangga, diam. Dikatain sama tetangga, diam. Dilabrak sama tetangga juga, diam. Orang aku gih soalnya. Udah ada dia. Orangnya Pak, udah ada dia. Jadi ngabraknya nggak jadi. Sebegitu cintanya, perhatiannya Rasulullah Nabi kita Muhammad. Wa in ra'aitu khairan wa in ra'aitu syarran istaghfartu lahu. Dan apabila aku lihat daripada salah satu umatku yang amal ditimbangnya lebih berat kepada timbangan sebelah kiri, aku berucap istaghfartu lakum, aku minta ampun kepada Allah agar salah satu umatku yang ditimbang lebih berat di sebelah kiri agar diampunkan dosanya dan diberatkan timbangan sebelah kanannya. Alhamdulillah. Ditanya, ibu dari mana Bu? Paku Jaya juga. Kok beratnya sebelah kiri sih? Iya, ya Rasulullah. Waktu hidup di dunia sama ngaji saya kurang hobi. Hobinya jalan-jalan. Hobinya ke kafe. Ada di sini orangnya. Saya paling sholatnya Idul Fitri doang ya Rasulullah. Oh pantas. Timbangan ibu lebih berat sebelah kiri dan ibu. Iya ya Rasulullah. Saya malu. Tenang, saya akan membela ibu. Diletakkanlah sorban Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu kepada orang yang sembahyang setahun sekali apa ngaji kagak hobi. Dengar ceramah kiai kesel. Katanya kiai ngomong-ngomongin gua mulu. Diletakkanlah sorban Nabi pada timbangan sebelah kanan agar berat di sebelah kanan. Akhirnya orang ini terselamatkan dengan sahabatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi. Bayangin itu perhatian Rasulullah, kasih sayang Rasulullah. Laki lu pada kemana waktu itu? Lagi kebingungan laki lu. Anak lu pada kebingungan. Lurah juga lagi kebingungan. Camat, wali kota, presiden lagi pada kebingungan. Hanya Rasulullah yang datang tampil membela kita di hadapan Allah Subhanahu. Sampai ketika ditimbang lebih banyak amal dosanya, timbangan kekayaan yang lebih berat. Kata Rasulullah, wahai malaikat, coba cari apakah nggak ada amalnya walaupun sedikit. Dicari oleh malaikat. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal misqala dzarratin, maka barang siapa yang berbuat kebaikan walaupun kecil adanya akan diperlihatkan, akan dipertimbangkan oleh Allah. Itulah nanti pada saat yaumul hisab. Luar biasa. Itulah ibu-ibu kasih sayang Rasulullah Sallallahu Alaihi. Kalau begitu mulai hari ini ibu harus lebih cinta kepada Nabi. Amin. Perbanyak cinta kepada Nabi akan melahirkan cinta kepada suami. Amin. Kepada anak, kepada guru, kepada pemimpin, kepada masyarakat, kepada tetangga, kepada siapa saja. Dan bagaimana selalu menyebut namanya
kita banyak tentunya bersalawat. Man shalla alayya wahidan sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang yang membaca selawat kepadaku 1 kali, Allah akan berselawat kepadanya 10 kali. Enak kan? 1 dibalas 10 sama Allah. Wa man shalla alayya 10 marratin sallallahu alaihi mi'ata marrah. Orang yang membaca selawat kepadaku sebanyak 10 kali, Allah akan berselawat kepadanya sebanyak 100 kali. 10 dibalas 100. Wa man shalla alayya mi'ata marrah. Siapa orang yang berselawat kepadaku sebanyak 100 kali, kata Rasulullah sallallahu alaihi alfa marrah, Allah akan berselawat kepadanya sebanyak 1000 kali. 100 dibayar 1000. Lalu bagaimana orang yang sanggup berselawat sampai 1000, bahkan sampai beribu-ribu? Wa man shalla alayya alfa marratin lam yamut hatta yubashshirahu bil jannah. Siapa orang yang berselawat kepada diriku sebanyak 1000 kali, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan mengizinkan malaikat Israel untuk mencabut nyawanya. Dengan kata lain, tidak akan diwafatkan dirinya, tidak akan dipisahkan ruh dengan jasadnya. Lam yamut hatta yubashshirahu bil jannah. Sebelum diperlihatkan oleh Allah bahwa tempat kembalinya nanti di akhirat adalah surga dengan segala kenikmatannya. Alhamdulillah. Tuh selawat, banyakin baca selawat ya Bu. Ya Bu ya. Mau lagi nggak head, mau lagi head, selawat yang ditinggal. Sebab dengan banyak membaca selawat akan menjadi lemah lembut kita punya hati, seperti lemah lembutnya Rasulullah Sallallahu Alaihi. Dan keberadaan Rasulullah di tengah-tengah kita saat beliau masih ada, sampai beliau ketiadaan jasadnya, kalau ruh beliau ada, dan beliau bisa hadir pada saat kita membaca selawat dengan Rasul. Beliau hadir. Bahkan ada malaikatus sayyahin yang melaporkan tentang selawat-selawat yang dibaca oleh masing-masing umatnya. Semua tertulis. Selawat Ibu Salma dari Pakujaya, selawat Ibu Lurah dari Pakujaya dilaporkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi. Semakin banyak selawatnya, semakin banyak dikenal oleh Rasulullah wajahnya nanti di akhirat. Amin. Ya Rabbal. Sebab nanti di yaumul mahsyar, orang pada saat berjumpa dengan Rasulullah, mereka pengen Rasulullah menoleh kepadanya, tapi Rasul tidak menolehnya. Kenapa? Sebab di dunia jarang menyebut nama Nabi Muhammad. Dan orang yang langsung dilihat wajahnya oleh Nabi, orang yang ketika di dunia banyak membaca minimal sehari semalam 1000 kali. Saya kasih selawat yang paling pendek, sallallahu ala Muhammad, itu paling, atau Allahumma sholli ala sayyidina, atau Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Wiridin itu, wiridin ya, zikirin. Kalau kamilah kepanjangan, kalau munjiat kepanjangan, tibil kulut kepanjangan. Kalau sampai 1000 mah bisa kemasak loh. Ya enggak? Ya, kalau 1000 tibil kulut, kalau 1000 paling lama nggak itu? Lama. Kalau sallallahu alaihi Muhammad itu 1000 paling lama setengah jam. Kalau baru mulai, kalau udah sering paling 15 menit, paling 15 menit atau 40 menit. Insya Allah. Terakhir, akan bagaimana nanti? Akan bagaimana kehidupan kita, dunia dan akhirat kita beserta keturunan kita jadi orang yang mulia, agar memiliki pekerjaan yang tidak hina. Amin. Memiliki pekerjaan dari rezeki, tidak dicaci maki, tidak direndahkan orang. Jawabannya dalam satu hadis kursi di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Nabi bersabda, kata Allah, ya ibnu Adam, penuhilah seluruh waktumu untuk ibadah kepadaku. Penuhilah, usahakanlah seluruh waktumu untuk ibadah kepadaku, kata Allah. Nanti akan aku kayakan hatimu dan aku cukupi seluruh kebutuhanmu dan keturunanmu. Ini orang kalau udah begini melarat, apa kaya, apa kebelakang? Kaya. Tapi kalau tidak, kau sibukkan duniamu, kehidupanmu hanya untuk duniamu. Kau sibukkan kehidupanmu hanya untuk suami dan anak-anakmu. Kau lupakan
akan aku bikin susah hatimu, dan aku jadikan kamu orang yang melarat dunia akhirat. Mau begitu? Itu janji Allah, hadis qudsi. Jadi konsep hidup ibadah kepada Allah Subhanahu, ikuti ajaran sunnah Rasulullah, baru selanjutnya kita berbuat baik kepada manusia, termasuk keluarga orang yang terdekat. Hablum minallah, hablum minannas. Itulah hidup yang sesungguhnya kehidupan. Duribat alaikumuz zillatu aynama suqifu illa bihabli minallah wa habli minannas. Akan kami timpakan kehinaan di mana saja kalian berada. Mau apapun pangkatmu, mau pejabat, mau orang biasa, mau ustaz, mau ustazah, mau kiai, mau siapapun dia, kalau tidak menjalin hubungan baik kepada Allah, kalau tidak menjalin hubungan baik kepada manusia, hidupnya akan terhina. Kecuali orang yang hidupnya mulia, orang yang hidupnya bahagia dunia akhiratnya, orang yang senantiasa menjaga ibadahnya kepada Allah, menjaga hubungan baiknya kepada semua makhluk Allah. Demikian ibu-ibu hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, yang dirahmati Allah. Semoga ada manfaatnya buat saya pribadi dan buat kita semua, agar Allah menguatkan iman Islam kita, menguatkan kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad ad-duril azhar wal yaqutil ahmar wan nuril azhar wa sirrillahil akbar. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara wa li masyayikhina wa masyayikhi masyayikhina ولمعلمنا ولمن حق علينا ولمن حق علينا ولجيراننا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد، اللهم ارحم أمة سيدنا محمد، اللهم استر أمة سيدنا محمد، اللهم اجبر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Sama-sama Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran wa dumtum fi khairin wan najati wal barakah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.